ketika keyakinan, ketika doa, ketika hajat kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah, jangan sampai membuat kita putus asa. Jangan sampai membuat kita suudzon kepada Allah. Ini terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan sedikit saya cerita, ketika semakin hari tekanan terhadap kaum muslimin oleh kaum musyrikin di Mekah itu semakin dahsyat. Sampai Rasul memutuskan untuk hijrah ke Madinah, hijrah ke Habasyah gitu kan. Itu saking beratnya tekanan gitu kan. Pada awal Rasul mendakwah sebagai Rasul sudah ditekan, tapi semakin lama pengikutnya semakin banyak, tidak berani menekan Rasul, menekan sahabat. Sampai Amr bin Yasar itu kan orang tuanya ditusuk ya, pakai besi panas tembus ke ubun-ubun gitu. Semakin dahsyat tekanan itu, akhirnya memutuskan untuk hijrah. Ketika memutuskan untuk hijrah, kaum muslimin semakin banyak di Madinah. Nabi rindu untuk umroh gitu kan Pak. Rindu untuk mengunjungi Mekah untuk umroh. Tapi dihalang-halangi oleh kafir Quraisy di Mekah. Sampai pada akhirnya terjadi sulhu Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah. Nah, ketika dalam perjanjian Hudaybiyah ini ada berita dari Allah kepada Nabi bahwa pada tahun perjanjian Hudaybiyah itu akan terjadi Fathu Makkah, atau Mekah akan ditundukkan, akan dibuka untuk umat muslim. Tapi nyatanya tidak terjadi. Nah, sebagian kaum muslimin itu ragu akan janji Allah, padahal kabarnya langsung dari malaikat Jibril. Nah, muncul keraguan ya. Sesuatu yang sudah lewat malaikat Jibril saja itu tidak terjadi. Itu keraguan muncul dari sebagian kaum muslimin, padahal Nabi masih ada. Nah, ini dibahas oleh Ibnu Athaillah gitu kan. Jadi ketika tidak terjadi sesuatu yang sudah dijanjikan padahal waktunya sudah jelas, itu jangan sampai membuat kita goyah. Jangan sampai membuat akidah kita, keyakinan kita kepada Allah pudar. Apalagi contoh misal Allah menjanjikan dalam hadis-hadis itu, orang yang sholat duha, orang yang membaca waqiah akan dimudahkan masalah rezekinya. Nah, terjadi orang sholat duha ternyata rezekinya segitu-gitu aja. Nggih. Angger bae beli sugi, beli melarat. Jadi dalam arti tidak ada perubahan. Nah, jangan sampai muncul bahasa Allah itu kok menyalahi janjinya. Ya. Ada orang tahajud, berdoa di sepertiga malam akan dikabulkan semua hajatnya. Kan jelas hadisnya gitu kan. Orang yang berdoa di sepertiga malam, jika minta ampunan diampuni. Jika minta urusan masalah hidupnya dimudahkan. Nah, kok orang udah tahajud, minta sepertiga malam, urusan hidupnya tidak juga selesai. Akhirnya muncul keraguan akan janji Allah. Ini sangat berbahaya. Nah, ini karena kurangnya pemahaman tentang tauhid, kurangnya pemahaman akan Allah, kurangnya kenal Allah. Orang-orang yang begitu hanya mengenal Allah melalui amal. Jadi ketika dia beramal, dia berharap balasan. Jadi Allah diukur dengan balasan dari amalnya. Berarti kan mengenal Allah melalui amalnya. Bisnis. Bisnis diukur gitu kan. Nah, ini jangan sampai kita mengenal Allah melalui amal. Nah, maka di sini kelanjutan dari pembahasan itu, fa idza
khotiro lil murid, ketika terjadi kerentek bagi seorang murid itu orang yang berjalan menuju Allah, khotiron rohmanian au malakian, kerentek yang bangsa dari Allah itu kadang ketika orang melakukan sholat duha, melakukan usaha ikhtiar yang sudah maksimal gitu kan, kadang akan Allah berikan dalam hatinya keyakinan bahwa yakin berhasil. Orang sudah melakukan doa yang maksimal, sholat sunnah dikerjakan, sholat duha dikerjakan, gitu kan, ikhtiar zahirnya sudah maksimal, itu akan Allah berikan dalam hatinya terbesit keyakinan akan tercapai. Kayaknya secara akal gak mungkin meleset. Nah itu, doa sudah full, ikhtiar sudah maksimal, gak mungkin meleset. Yang menggerakkan keyakinan itu siapa? Allah. Itu namanya khotiron rohmanian. Kan semua terjadi atas izin Allah. Termasuk kerentek hati pun Allah yang menggerakkan. Tuh. Sama murid atau siswa wis jaluk amalan arep ujian gitu. Atau orang mencari kerja sudah meminta amalan pada kiai, sudah minta doa dan ngamplopin pada kiai gitu kan. Bahkan DWK wis belajar sungguh-sungguh, materi sudah dikuasai, maka pasti akan terbesit di sini keyakinan. Nggak mungkin tidak. Beda kalau belajar durung, doa beli dolan bae. Jadi ngadepi ujian nggak ragu-ragu, lulus tak lulus lah. Tapi kadang sih mengkono lulus. Terjadi kan? Sing wis nemen-nemen belajar wis sowan ning kiai gitu kan, jaluk doa, dipai wiridane kedik ujian iki. Nggih, tapi nyatane beli lulus. Nah, kembali lagi. Ketika orang sudah maksimal, bahkan sudah Allah berikan khotiron rohmanian, kerentek ning ati sing sipate keyakinan sing Gusti Allah. Gitu. Au malakian malam yaksul, dan ternyata enggak terjadi. Ini pukulan telak gitu, cemes. Langsung langsung ibarat kata kak wis pede, tapi nang Gusti Allah dibantingaken sekaligus. Wis GRD gitu. Secara pemikirannya kan zahir sudah, doa sudah, minta didoakan sudah. Sekarang nggak mungkin nggak lulus. Bahkan kadang saking kurang yakinnya ning doane ning ikhtiare pakai wong dalam. Jadi secara nggak doa minta didoakan, belajar dewek wong dalam sikepung lah. Wah wis mentok. Tapi ternyata lam yahsul. Summa lam yahsul. Ugane ning wong berobat. Ya kan? Oh, wis dicek up semua, spesialis yang nanganin, sudah dirawat, game over juga misal, atau kan sakitnya tambah parah, lam yaksul, padahal wis kerentek yakin, lam yaksul muktadohu, tidak berhasil apa yang diharapkan dari kerenteknya itu, la yambaghi, maka tidak penting bagi orang itu ayusyakka fi husulil mau'udi. Jangan sampai hal ini tidak penting untuk menimbulkan keraguan terhadap terjadinya janji Allah. Di antara janji Allah tadi, ud'uni istajib lakum. Ya kan, janji Allah, berdoa pada kau kabulkan. Satu. Yang kedua, manjada wajada. Sing sapa wong sungguh-sungguh dia akan berhasil. Sungguh-sungguh belajar pos maning. Doa tidak terkabul, ini logikanya ya. Ikhtiar sungguh-sungguhnya tidak terjadi. Waduh. Itu fi husulil maud. Terjadinya hasilnya janji Allah. Maka la yambaghi ayusyakka. Tidak penting, jangan sampai terjadi keraguan. Ini berbahaya.
keraguan itu akan mengantarkan pada celaka. Tuh. Makanya da yuribuk ilama la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang ragu, kaidah fikihnya, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Apapun kalau ragu, tinggalkan. Apapun itu. Bal yang bagi ayya'rifa qadrahu. Nah, ini yang penting. Bal yang bagi balik penting, balik seyogya apa ya'rifa yang tangawruhi sapa murid qadrahu ing derajate murid. Tuh. Yang terpenting adalah ketika semua tidak sesuai harapan, ketahui itulah derajatmu. Berpikirlah bahwa Allah Maha Kuasa. Gitu kan? Arep berhasil, ngupai anugerah berupa keberhasilan, arep berupa kegagalan, arep hancur sekalipun, kehendak Allah. Ketahuilah itu hak prerogatif Allah. Tidak ada kita hak mengintervensi Gusti Allah. Gitu. Terus apa gunanya manjada wajada, apa gunanya ud'un istajib lakum? Itu secara syariat agar kita bersemangat mendatangi Allah, bersemangat dalam berusaha. Tetap hasil hak prerogatif. Ini hakikat harus kita pahami. Kalau orang yang nggak ngaji hakikat di sini tentang hak prerogatif Allah mutlak semuanya, yang ada stres, yang ada mencari kambing hitam atas kegagalan gitu kan, yang ada mengutuk Allah, mengutuk nasib, depresi. Nah itu yang harus kita pahami. Bal yang bagi ayarifak qadrahu. Masya Allah, ini sangat penting untuk mengetahui posisi kita ini siapa, Allah itu siapa. Ketika terjadi kegagalan, penting bagi kita mengetahui kita ini siapa, Allah itu siapa. Maka kenali Allah bukan melalui amal kita. Paham ya maksudnya? Kalau kita meyakini usaha kita, doa kita pasti terjadi, berarti kita mengenali Allah lewat amal. Mengatur Allah dengan amal.